Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Muhammad Suhul, guru di MI Miftahul Ulum 1 Gejokjati Lekok Pasuruan Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG Guru Kelas MI Bet 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250643. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran kelas 4 dengan materi rambu-rambu lalu lintas sebagai syarat dalam mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Sudah sehat semuanya? Sehat. Sudah makan semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah sehat semuanya, berarti apakah sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa sama-sama. Akan dipimpin oleh Nanda. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil yang hadir hari ini Ananda Wina, Fadil, Hadir. Iza, Hadir. Evi, Hadir. Ila, Hadir. Putra, Hadir. Sisi, Amel, Hadir. Bilkis, Hadir. Reva, Hadir. Abi, Hadir. Ridho, Hadir. Sarifah, Hadir. Aira, Hadir. Nasrul, Hadir. Dennis. Hadir. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Berarti tidak ada yang absen. Terima kasih. Berarti kalian semangat belajar. Semangat belajar. Oke. Marilah kita nyanyi lagu wajib yang akan dipimpin oleh Anda ini. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Kita kasih tepuk semangat dan tepuk dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Lanjut. Tepuk fokus. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semangat dan fokus. Tanya dulu, apakah kalian pernah jalan-jalan ke Kota Pasuruan? Dengan siapa dan naik apa? Naik apa lagi? Kemudian apa lagi? Bis. Apa lagi? Apakah di tengah jalan kalian pernah melihat rambu-rambu lalu lintas? Andaikan tidak ada lalu lintas, apa yang akan terjadi? Andaikan tidak mematuhi rambu-rambu lintas, apa yang akan terjadi? Sama. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran di hari ini adalah untuk memahami dan mengartikan atau memaknai rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan kita ketika kita berkendara atau ketika kita menyeberang zebra cross. Itu biar kita selamat. Kemudian pembelajaran hari ini kita memakai metode PBL, Program Based Learning, dengan metode picture comment. Picture comment itu nanti ada gambar-gambar, kemudian kalian mengomentari, gambar itu dikomentari, dikasih pendapat. Itu namanya picture comment. Oke? Kita ke materi hari ini. Sebelumnya Pak Guru menayangkan sebuah video. Silakan simak. Simak video pembelajaran berikut. Terima kasih semuanya. Kalau menyukai di sini saja, ada lampu penyeberangannya, dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Nah, dari video tadi terdapat manfaat mematuhi lalu lintas. Yang pertama yaitu mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua, menciptakan ketertiban di jalan raya. Dan yang ketiga, menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti video tadi, anak menyeberang, melihat kanan dan kiri terlebih dahulu sebelum menyeberang. Mari kita patuhi rambu lalu lintas yang kita temui di jalan. Jadi, rambu-rambu lalu lintas adalah informasi atau petunjuk di sepanjang jalan raya untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan. Adapun jenis-jenis rambu lalu lintas yaitu rambu-rambu lalu lintas bisa berupa peringatan, larangan, perintah, maupun petunjuk. Yang pertama yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan berfungsi untuk menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan lebih dari semua pengguna jalan. Misalnya, jalanan menurun, perlintasan kereta api, hati-hati jalan licin, dan tikungan ke kiri. Yang kedua yaitu rambu larangan. Berfungsi memberikan peringatan dan larangan keras agar tidak dilanggar oleh pengguna jalan. Misalnya dilarang parkir, dilarang putar balik, dilarang mendahului, dan dilarang lewat. Yang ketiga yaitu rambu perintah. Rambu perintah berfungsi untuk menyatakan perintah wajib bagi seluruh pengguna jalan. Misalnya tanda parkir, jalur bus, tangga darurat, dan jalur sepeda. Yang keempat yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk berfungsi untuk memandu pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Misalnya tempat parkir, zebra cross, atau penyeberangan jalan.
yaitu simbol dan warna rambu lalu lintas. Warna rambu lalu lintas ada 4. Yang pertama yaitu warna merah, yang berupa tanda larangan atau pembatasan jalan. Yang kedua warna kuning, yang berupa peringatan adanya potensi bahaya. Dan yang ketiga warna biru, yaitu tanda perintah atau informasi umum. Dan yang keempat warna hijau, yaitu informasi rute ataupun arah. Melihat kanan dan kiri terlebih dahulu sebelum menyeberang. Mari kita patuhi rambu lalu lintas yang kita temui di jalan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Yang lain mohon menanggapi. Oh, oke, dari kelompok pengendara kritis silakan. Apa yang akan terjadi kalau pengendara tidak mengikuti rambu larangan? Apa yang terjadi ketika tidak ikut rambu-rambu larangan? Bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Mengapa silakan. ada orang yang masih melanggar rambu lalu lintas? Kenapa aku masih ada orang yang lalu lintas? Kadang orang lupa. Oke, sekarang orang itu lupa. Namanya manusia kadang perlu lupa. Oke, yang terakhir, ada yang mau tanya? Oke. Mengapa di jalan ada penghulu dengan bentuk yang warna yang berbeda-beda? Iya, kenapa di jalan Karena masih ada setiap orang warna dan bentuk punya arti sendiri. punya arti sendiri. Oke, sekarang Pak Guru akan bentuk kelompok. Semuanya berjumlah 16, maka Pak Guru akan bagi kelompok. Pertama adalah bernala kritis. Sebagai ketua, Ananda Kwina. Berikutnya kelompok kedua, mandiri. Yang ketua kelompoknya adalah Ilan. Berikutnya kelompok ketiga adalah namanya kelompok kreatif. Yang menjadi ketua kelompok adalah Ananda Syarifah. Dan yang lahir nama kelompoknya berakhlak mulia. Mana ketua kelompoknya Ananda Bilqis. Oke, terima kasih. Dan terbagi 4 kelompok. Maka selanjutnya kita akan belajar setelah dari sini bagaimana cara memahami fungsi-fungsi lalu lintas. Bagaimana memaknai fungsi-fungsi lalu lintas. Misalkan warna kuning untuk apa? Ada lagi warna merah untuk apa? Kemudian kalau ada tanda ini, bagaimana arahnya? Kemudian di jalan raya ada tanda garis-garis putih, itu apa tandanya? Nah, itulah yang akan kita kaji dalam pembelajaran hari ini. Diharapkan kalian lebih memahami, lebih mendalam lagi. Dan ini adalah untuk memaknai rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan kalian dan juga orang tua. Berikutnya Pak Guru akan kasih tugas kalian untuk kita pecahkan masalah ini dengan bersama-sama. Oke, kelompok 1, ini, dan kelompok 2, berikutnya kelompok 3, yang terakhir kelompok berakhlak mulia. Oke. Kalian tadi sudah dikasih kartu sama Pak Guru, ya? Semuanya dikasih kartu. Kemudian berikutnya lembar kerja jawaban. Ini kan. Sudah memberikan sebuah kartu, kita akan bahas bersama. Tugasnya silahkan nanti nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Berikutnya, kolom berikutnya adalah
nama-nama anggota kelompoknya. Nah, bagaimana untuk menjawab nanti? Di sini ada 4 kolom. Ini kolom yang pertama adalah ini kartu yang kalian pegang ini. Silahkan dikasih tandanya. 1 sampai berapa? 1 sampai 5 kolom ini. Usahakan semuanya tidak ada yang kosong. Berikutnya, kolom yang kedua adalah jenis rambu. Jenis rambu itu sebagaimana yang kalian saksikan di video tadi, yang kalian pilih nanti di atas, letakkan di cari mana ya kartu ini kira-kira menunjukkan apa? Apa larangan, apa perintah, apa peringatan, kalian tulis di sini. Paham? Berikutnya, di kolom yang ketiga, artinya apa kartu ini? Maknanya apa? Ditulis secara jelas dan singkat. Kemudian, kolom yang keempat adalah dikomentari. Misalkan, sudah ada tulisan P, berarti dilarang parkir. Nah, maka berparkirlah di tempat parkir. Sudah bisa dipahami? Bisa memahami? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, silahkan dikerjakan dengan berhati-hati. Kasih waktu 5 menit. Oke, waktu kita habis, silakan presentasikan, siapkan perwakilan dari ketua kelompok menampilkan karyanya ke depan untuk maju, dan yang lain komentari. Saya dari kelompok pengenalan kritis akan membacakan hasil karya saya. Pagar peringatan perlintasan kereta api. Di depan terdapat perlintasan kereta api. Pengemudi harus waspada memperlambat kendaraan dan berhenti bila ada kereta yang akan lewat. Silakan yang lain, ada komentar? Iya, saya setuju langsung tertabrak dan Oke, jadi kalau ada ini berarti disuruh berhenti takut tertabrak kereta api. Oke, tangan. Lanjut ke kelompok mandiri untuk maju mempresentasikan hasil karyanya. Saya dari kelompok mandiri akan membacakan hasil saya. Jalan peringatan jalan licin, pembukaan jalan licin saat basah. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kelompok yang ketiga. Saya dan kelompok kreatif akan menyampaikan hasil karya saya. Ada gambarku, larangan. Rambu ini berarti jenis truk tidak diperbolehkan melewati jalan ini. Rambu ini penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Jika truk tetap lewat bisa menyebabkan kemacetan dan kerusakan. Oke, tepuk tangan. Nah, berikutnya
adalah dari kelompok berakhlak mulia untuk menampilkan hasil karyanya. Bagaimana Kak? Hasil karyanya dipersilakan. Saya dan kelompok anak muda membacakan hasil kerja saya. Gambar animasi yang petunjuk, memanfaatkan lokasi yang disediakan untuk menggunakan. Tambahan, nah, silakan yang lain dikasih komentar. Huruf P ini kira-kira apa komentar kalian? Ya, saya setuju berarti agar tidak terjadi permainan atau kerusakan. Kasih kita lagi. Berikutnya saya kumpulkan semuanya. Oke. Oke, penayangan video. Mulai tadi ada video, ada gambar-gambar, kemudian sampai kerja kelompok. Kira-kira adakah kalian yang masih belum memahami pembelajaran mulai awal sampai sekarang? Dari yang tadi yang Pak Guru tampilkan, kiranya ada yang perlu dikomentari, didiskusikan. Adakah yang masih perlu dilakukan dalam pembelajaran mulai tadi sampai sekarang? Gambar-gambar itu atau tayangan video ini? Kenapa harus memakai helm? Oke. Kenapa? Semuanya harus pakai helm. Biar apa? Biar kalian pergi kemana-mana aman dari bahaya. Ketika jatuh, maka tidak akan bahaya. Kemudian ada nggak sebab dan akibatnya? Kalau misalkan kalian ingin selamat, maka harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebaliknya, akibatnya, kalau andaikan pengguna jalan, sepeda motor, tidak berhati-hati, akibatnya tidak mengindahkan jalan licin, tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, kok dia mengabaikan, maka akan terjadi kecelakaan. Di antara kalian sebutkan rambu-rambu lalu lintas yang paling penting untuk pengguna jalan, untuk anak-anak kecil. Kira-kira biar kita selamat, biar kita tidak berbahaya di tengah jalan, kira-kira apa rambu-rambu lalu lintas yang paling penting menurut kalian? Menurut saya rambu lalu lintas gambar zebra cross karena ini larangan sepeda motor di jalan, harus berhenti untuk menyelamatkan jalan. Gambar zebra cross. Pernahkah kalian melihat warna putih di jalan? Itu namanya zebra cross. Terima kasih kepada Anda Pina yang bertanya. Itu penting, gambar atau petunjuk zebra cross agar anak sekolah yang mau lewat atau bahkan ibu-ibu, orang tua, semuanya dalam keadaan selamat. Karena kalau dikasih tanda itu putih semuanya, nah maka sepeda motor semuanya akan berhenti. Akhirnya apa? Semuanya selamat karena ada tanda-tanda zebra cross. Maka untuk kalian agar selamat lewat di zebra cross, itulah penting seperti yang dikatakan oleh Ananda
Wina bahwa penting tanda-tanda zebra cross biar kita semuanya selamat dari bahaya. Pak Guru kasih kesimpulan di hari ini, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang itu bentuknya perintah dan jauhilah rambu-rambu lintas yang itu larangan. Di mana-mana sudah ada, akan di kota-kota besar itu semuanya sudah jelas. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, berarti kita akan tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kalian bertambah semangat dan juga kalian tetap tambah fokus kepada belajar. Oke, terima kasih. Dipersilakan kalau sudah semuanya paham untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Anda Wina. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Enggak kali. Ilahi sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk semuanya meninggalkan tempat. Terima kasih. Semuanya dipersilakan untuk meninggalkan tempat.